Selamat sore, saya ucapkan kepada Pak Sunar dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang aspek kelayakan investasi dan teknik dasar penilaian investasi. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya mengaturkan panjali umat. Om Swastiastu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lunyamane Trisna Dewi, nomor absen 5, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niwaya Naryami, nomor absen 6. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelayakan investasi adalah suatu kegiatan yang perlu dilakukan investor untuk mengetahui prospek dari suatu investasi yang mendasari pengambilan keputusan investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Aspek kelayakan investasi perlu dipertimbangkan untuk melihat manfaat dari pelaksanaan investasi tersebut. Aspek-aspek dalam kelayakan investasi ada 4, yaitu yang pertama, aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Usulan investasi yang sudah tidak layak dan dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Untuk melaksanakan suatu proyek, maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Maka aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Yang ketiga, ada aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan sumber-sumber daya yang digunakan. Yang terakhir yaitu aspek distribusi, di mana keputusan investasinya merupakan keputusan yang dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Pengetahuan dalam investasi yang perlu diketahui adalah mengenai siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi, asal dan cara mendapatkan modal untuk melaksanakan proyek tersebut. Analisis investasi dalam sektor publik. Analisis investasi publik dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan publik dan apakah proyek investasi tersebut menguntungkan atau tidak dalam segi finansial dan non-finansial. Adapun faktor-faktor yang mempertimbangkan analisis investasi publik ada 4, yaitu yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari proyek dengan tingkat risiko tertentu. Yang kedua, tingkat inflasi. Penilaian investasi harus mempertimbangkan tingkat inflasi. Inflasi yang semakin tinggi, risiko dan ketidakpastian penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan inflasi. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian dalam pengembalian akan makin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Yang terakhir adalah capital rationing. Capital rationing merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan untuk melakukan pengeluaran investasi. Penilaian investasi publik. Investasi dalam sektor publik harus mendapat perhatian lebih karena keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Halim dan Subianto menjelaskan bahwa analisis investasi sektor publik difokuskan pada evaluasi terdapat biaya manfaat suatu proyek, investasi belanja modal, di mana syarat utama dalam menganalisis dan mengevaluasi penilaian atas besarnya biaya dan manfaat.
Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Identifikasi alternatif diperlukan untuk dianalisis lebih lanjut keterkaitan antar proyek dan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi lainnya. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghitung biaya manfaat dalam rupiah. Dalam langkah ini akan menghitung biaya dan manfaat investasi dalam satuan rupiah. Kesulitan yang terkadang ditemui dalam langkah ini yaitu kesulitan yang dihadapi apabila biaya dan manfaat dalam satuan proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat biaya sosial. Dan yang terakhir, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan ini. Biaya dan manfaat tidak semuanya dapat dimasukkan dalam perhitungan, bahkan beberapa di antaranya tidak dapat dipakai dalam pengukuran yang objektif dalam bentuk moneter. Baik, di sini saya akan menjelaskan varian investasi sektor publik. Alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi masing-masing satuan kerja. Ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik seperti fasilitas pendidikan, gedung sekolah, peralatan laboratorium, dan mobiler. Dan ada juga tenaga kesehatan seperti rumah sakit, peralatan kedokteran, dan mobil ambulans. Sementara satuan kerja yang lain hanya memberi pelayanan jasa langsung berupa administrasi, catatan sipil, pembuatan kartu identitas penduduk, pengamanan, pemberdayaan, pelayanan dan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Berbagai jenis dan varian investasi sektor publik harus dikelompokkan dalam beberapa kategori investasi. Di antaranya, yang pertama adalah investasi sosial yang lebih memperhatikan aspek keberpihakan pada kelompok masyarakat tertentu. Pemberdayaan keluarga untuk menggerakkan sektor informal membutuhkan dana yang cukup besar untuk memberikan aset bagi modal dasar pembangunan di sektor sosial. Yang kedua ada investasi untuk membentuk generator pertumbuhan yang difokuskan pada kebijakan strategi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh aktivitas ataupun sarana dan prasarana tertentu yang dapat membangkitkan kegiatan ekonomi ikutan. Infrastruktur yang masuk dalam kategori ini adalah pasar, stadion, taman rekreasi, gedung konvensi, perumahan rakyat, kampus, dan lain sebagainya. Infrastruktur ekonomi ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berupa jalan, drainase, dan sebagainya. Yang ketiga ada investasi untuk layanan publik. Investasi untuk memenuhi kepentingan publik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sarana, prasarana, dan fasilitas umum lainnya. Jenis investasi ini tidak akan memperoleh aliran masuk, justru kadangkala akan berubah menjadi cost center. Investasi ini berfungsi melayani sektor aktivitas ekonomi lainnya, meskipun tanpa adanya aliran masuk. Yang keempat ada investasi untuk menciptakan return yang baik. Investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dapat dioperasikan dalam dua pola, yaitu pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan asli daerah serta investasi dalam bisnis di sektor hulu dan hilir dalam sektor perekonomian lokal. Pola pertama yang terkait dengan PAD lebih bersifat politis guna mengadvokasi kepentingan masyarakat luas. Besaran hasil pemungutan pajak maupun retribusi daerah sangat tergantung pada kesulitan masyarakat dalam menyumbangkan dananya untuk kepentingan daerah. Yang kelima ada investasi untuk menciptakan bisnis baru yang lebih mengedepankan pada upaya inovatif. Kekuatan ekonomi pada suatu bangsa
bangsa atau daerah. Salah satunya adalah kemampuan melakukan inovasi guna merekayasa produk-produk baru ke dalam sistem perekonomian. Rekayasa teknologi maupun rekayasa sistem sebetulnya mempunyai dimensi ekonomi yang sangat tinggi di masa yang akan datang. Lalu ada metode analisis kelayakan investasi. Yang pertama, net present value atau NPV. NPV merupakan rasio antara nilai dari kas masuk saat ini dan nilai dari kas keluar dalam periode tertentu. Nilai yang diperoleh dari metode penilaian NPV ini bisa digunakan dalam memperhitungkan nilai uang hingga membandingkan beberapa alternatif investasi sejenis. Yang kedua ada Profitability Index atau PI. Profitability Index atau disingkat PI merupakan metode penilaian dengan membandingkan antara nilai kas masa di mendatang dan nilai pengeluaran pada investasi di masa sekarang. Bisa dikatakan PI adalah rasio antara present value dari kas masuk dan present value kas keluar. Yang ketiga ada Payback Period atau PBP. Payback period atau metode penilaian dilakukan dengan mengkalkulasi dari berapa lama modal investor bisa kembali. Jadi satuan ukuran yang digunakan adalah waktu. Maka singkat jangka waktu pengembalian modalnya, makin bagus investasi tersebut. Metode penilaian ini bukan tanpa kelemahan. Salah satunya adalah tidak melakukan perhitungan nilai aliran kas dan waktu uang setelah periode payback tersebut terpenuhi. Yang keempat ada Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return atau IRR adalah metode yang dapat digunakan untuk memperhitungkan profitabilitas suatu investasi yang tengah dijalankan. Metode ini mengukur investasi dari tingkat suku bunga menjadikan nilai sekarang keuntungan yang diharapkan sama dengan jumlah nilai dari biaya modal. Lalu ada Average Rate of Return. Metode ini disebut juga dengan Financial Statement. Average Rate of Return ini digunakan untuk mengukur besar kecilnya laba bersih per tahun rata-rata yang diperoleh dari suatu investasi. Hal ini digunakan untuk memberi gambaran terkait potensi imbal hasil yang akan diterima dari investasi selama periode tertentu. Nilai dari Average Rate of Return atau ARR diperoleh dari persentase laba rata-rata setelah dikurangi pajak dibagi investasi rata-rata, karena menggunakan hasil dari data-data yang memang sudah ada, jadi tidak perlu lagi melakukan perhitungan apapun. Kelebihan metode ini lebih sederhana dan mudah dimengerti. Lalu ada Return of Investment atau ROI. Metode penilaian ini disebut juga dengan laba investasi. Keuntungan yang peroleh dihitung dari pembagian hasil pendapatan dari nominal modal yang telah ditanamkan. Rasio penghitungan ROI ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas efisiensi dari suatu kegiatan investasi. Caranya adalah dengan mengukur langsung jumlah nominal pengembalian yang diperoleh dari total semua biaya investasi. Diskon payback period. Metode penilaian ini dilakukan dengan cara menambahkan nilai arus kas masuk setiap tahun hingga tercapai nominal yang sama dari nilai investasi awal. Salah satu kelebihan metode ini adalah bisa mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dari arus kas yang masuk nantinya di masa depan dan kemudian dipergunakan untuk mengembalikan dana modal investasi. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.